Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Promoter Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiangun atau Martial Universe Season 9 episode 18 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Saat terowongan naga yang penuh kekuatan menggema di seluruh langit, seberkas cahaya hijau terang meledak dari tubuh Lindong. Cahaya itu cemerlang dan memancar ke segala arah, hanya berlangsung sesaat sebelum dengan cepat kembali menyusut. Cahaya hijau yang melingkar kini menempel erat di permukaan tubuhnya, menyelimuti sosoknya dalam aura kekuatan yang tak terbantahkan. Saat kilatan hijau tersebut menyatu dengan Lindong, transformasi yang menakjubkan pun terjadi. Sayap naga yang lebar dan berwarna hijau tiba-tiba muncul dari punggungnya, berkilau tajam seperti bilah pisau yang mematikan. Sayap-sayap tersebut meskipun lebih kecil dari sebelumnya, kini lebih halus dan kokoh. Ujung-ujung sayap itu tajam, berbentuk seperti gigi gergaji, mengingatkan pada rahang seekor naga raksasa. Di tubuh Lindong, armor sisik naga yang melindunginya juga mengalami perubahan fisik. Sisik-sisik itu tidak lagi setebal sebelumnya, namun tetap menyelimuti seluruh tubuhnya, memberikan perasaan kekuatan luar biasa yang membuatnya seolah-olah setiap gerakan yang dilakukannya mengandung kekuatan naga raksasa. Sisik-sisik tersebut memadat di lengan dan kakinya, beberapa di antaranya bahkan berubah menjadi paku tajam dengan tepi bergerigi, menebar aura pembunuh yang membuat siapapun yang melihatnya bergidik ngeri. Bentuk baru dari keterampilan naga terwujud surga hijau Lindong tidak hanya lebih kuat, tetapi juga lebih gesit. Gerakannya yang cepat dan lincah kini dipadukan dengan kekuatan serangan yang jauh lebih mematikan, mencerminkan pertumbuhan kekuatannya yang semakin tak terbendung. Makrak. Lindong mengepalkan tangannya, menghasilkan suara ledakan dari udara yang terkompresi di genggamannya. Mata yang tadinya hitam legam kini dipenuhi kilatan hijau yang mencerminkan jiwa naga yang bertahta dalam pupilnya. Sosoknya memancarkan aura yang menggetarkan, seperti seekor naga yang baru saja bangkit dari tidurnya. Di hadapan transformasi Lindong yang menakjubkan, Sen 7 yang berdiri tidak jauh darinya tampak menyeringai. Tatapannya mengamati dengan penuh minat, cahaya aneh berkilauan di matanya sambil berkata, "Seni bela diri yang meningkatkan tubuhmu tidak buruk." Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Lindong telah berlipat ganda dan kehadirannya semakin mencekam. Maduwar! Lindong tidak membuang waktu. Cahaya hijau di matanya melonjak saat dia menatap Sen 7. Detik berikutnya, dia melangkah maju dan dalam sekejap, sosoknya muncul tepat di depan Sen 7. Tinju kerasnya melesat dengan kekuatan yang luar biasa, menghantam udara dengan ledakan yang memekakkan telinga. Udara di depan tinjunya tampak terkoyak, ruang di sekitarnya terdistorsi oleh kekuatan pukulannya. Namun, Sen 7 hanya tersenyum dingin, tidak menunjukkan sedikit pun keinginan untuk mundur. Tinju hitam pekatnya melesat ke depan, menyambut pukulan Lindong dengan kekuatan yang sama ganasnya. Dentuman keras meledak di udara, disertai dengan suara logam yang menggema. Riak angin energi yang melingkar menyapu area sekitar mereka, menyebabkan seluruh alun-alun batu kapur berguncang. Kekuatan yang terpancar dari pertempuran itu membuat kulit kepala para penonton merinding. Mereka tidak dapat membayangkan, hanya dengan kekuatan fisik mereka, dua orang ini mampu memicu kekacauan seperti itu. Saat benturan pertama terjadi, sudut bibir Sen 7 terangkat, menunjukkan senyuman mania. Dengan kilatan cepat, dua jarinya melengkung dan berubah menjadi dua sinar hitam pekat yang melesat ke arah mata Lindong, menusuk udara dengan kecepatan kilat. Namun, Lindong telah siap. Lengan yang tertutupi sisik naga hijau terangkat, menangkis serangan sinar hitam itu dengan mudah. Tubuhnya bergerak maju dengan cepat, tinjunya menghantam seperti badai yang tak terbendung, menyerbu Sen 7 tanpa henti. Saat ini, terlihat Sen 7 yang menganggap kalau pertarungan ini begitu menyenangkan. Semakin ganas serangan Lindong, semakin menyala api pertarungan di mata Sen 7. Cahaya hitam pekat menyelimuti tubuhnya saat dia menghadapi setiap serangan Lindong dengan tubuh fisiknya yang sangat kuat. Pertempuran mereka berlangsung tanpa henti. Dua kekuatan raksasa ini saling bertarung dengan tinju dan tendangan yang menggema di seluruh alun-alun. Maduwar! Suara logam terus terdengar dari setiap bentrokan antara mereka. Riak energi yang menakutkan menyebar ke segala arah, menyebabkan beberapa penonton bergidik ngeri. Mereka hanya bisa menatap kagum pada pemandangan itu. Takjub bagaimana Lindong bisa bertahan melawan kekuatan fisik Sen 7 yang begitu brutal. Di kursi penonton klan Sen 2, beberapa anggota klan menatap pertempuran dengan wajah serius. Mereka tahu betul seberapa kuat tubuh fisik Sen 7. Namun Lindong yang awalnya diremehkan mampu bertarung dengan seimbang. Di sisi lain alun-alun, Gu Mengqi dan anggota klan Gu lainnya juga memperhatikan dengan cemas.
mereka memahami bahaya pertempuran ini, terutama karena Sentuju memiliki kekuatan Yuan yang jauh lebih kuat daripada Lindong. Jika Sentuju memutuskan untuk menggunakan kekuatan Yuannya, pertempuran akan segera berpihak padanya. Madehuar! Pukulan keras dari Sentuju menghantam bahu Lindong, menyebabkan suara retakan terdengar. Namun, meskipun tulangnya terluka, Lindong dengan cepat membalas. Kakinya menyapu udara, menebas dada Sentuju dengan cahaya hijau tajam, meninggalkan luka yang dalam. Kedua pejuang itu terus bertarung tanpa ampun. Tubuh mereka dipenuhi luka, namun mereka tetap berdiri, dipenuhi oleh kekuatan yang tampaknya tak ada habisnya. Sambil menyeka darah dari luka di dadanya, tampak senyum jahat menghiasi wajah Sentuju. Lalu Sentuju mencoba menatap Lindong dan berkata, "Mampu memaksaku sampai titik ini hanya dengan tubuh fisikmu? Bahkan para ahli sebelumnya tak bisa melakukannya." Lindong menarik nafas dalam-dalam. Cahaya hijau terus memperbaiki luka-lukanya. Dia tahu bahwa tubuh fisik Sentuju adalah yang terkuat yang pernah ia temui. Namun Lindong tidak gentar. Sambil melangkah maju, Sentuju mengatakan, "Aku mendengar kamu mengalahkan trio Wei Zhen dengan satu gerakan kemarin. Sekarang aku akan melakukan hal yang sama padamu." Aura hitam pekat mulai menyelimuti Sentuju. Cahaya jahat memenuhi sekitarnya. Dunia di sekitar mereka seakan tertelan oleh kegelapan. Sentuju mengulurkan tangannya menunjuk Lindong sebelum perlahan mengepalkan tinjunya. "Penjara iblis duniawi Asura!" Kegelapan pekat menyelimuti Lindong saat aura mematikan merayap ke arahnya. Pertempuran mereka kini mencapai puncaknya dan nasib keduanya akan segera ditentukan. Di bawah langit yang gelap, sebuah aura mengerikan menyelimuti alun-alun luas. Cahaya hitam lega melayang-layang di udara seperti kubah, menutupi langit dan membuat suasana semakin mencekam. Tidak ada satupun celah yang tersisa bagi sinar matahari untuk menembus, meninggalkan seluruh tempat dalam kegelapan yang menyesakkan. Aura ini tidak hanya membuat udara terasa berat, tetapi juga mengganggu aliran kekuatan Yuan di sekitar mereka. Bagi para ahli yang berada di alun-alun, kekuatan yang biasa mereka serap dari lingkungan kini terasa jauh lebih sulit untuk diakses. Semuanya terasa berubah, seolah-olah tempat ini telah menjadi penjara yang dipenuhi dengan kekuatan jahat yang tidak bisa dijelaskan. Di tengah-tengah kegelapan ini, Sentuju berdiri dengan mata yang bersinar hitam pekat. Dia terlihat seperti Asura, makhluk dari neraka, yang bangkit dari kegelapan untuk membawa kehancuran. Aura yang mengelilingnya begitu menakutkan sehingga bahkan mereka yang menyaksikan dari kejauhan merasakan getaran ketakutan di dalam diri mereka. Dengan senyum sadis di wajahnya, Sentuju mengumumkan, "Lindong, ini kartu truf terakhirku. Jika kamu bisa keluar dari penjara ini, aku akan mengaku kalah." Tatapan Lindong mengeras saat dia melihat perubahan yang terjadi pada Sentuju. Domain cahaya hitam yang menutupi mereka membuatnya sulit untuk menyerap kekuatan Yuan. Sementara Sentuju tampaknya menyerap aura jahat dari tempat ini tanpa kesulitan. Kondisinya jelas tidak menguntungkan bagi Lindong. Meskipun situasinya buruk, tetapi Lindong tidak bisa tidak mengakui kehebatan teknik lawannya. Tidak mengherankan jika Sentuju ditakuti oleh para jenius dari 4 klan besar lainnya. Bahkan dia merasakan bahaya besar dari langkah ini. Sentuju dengan aura yang semakin menakutkan mengepalkan kedua tangannya. Cahaya hitam yang pekat memanjang dari tangannya membentuk 2 pedang hitam panjang. Cahaya itu berkilauan dengan kekuatan yang luar biasa, mengeluarkan aura dingin yang menembus hingga ke tulang. Sentuju kemudian mencoba mengancam, "Di dalam penjara bumi iblis ini, kau tidak akan bisa keluar hidup-hidup." Lindong menatap Sentuju dengan serius. Tubuhnya bersiap untuk menghadapi serangan yang akan datang. Pada saat itu, Sentuju bergerak. Dengan satu gerakan cepat, kedua pedangnya ditebaskan ke arah Lindong. 2 bilah hitam legam raksasa terbentuk di udara, melesat dengan kecepatan yang mencengangkan ke arah Lindong. Lindong segera menggerakkan sayap naganya. Bayangan hijau bersinar terang membentuk layar pelindung di depannya. Bilah hitam itu menabrak bayangan naga hijau dengan keras, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Angin kencang berembus dan tubuh Lindong terdorong mundur beberapa langkah. Sisik-sisik naga di sayapnya hancur oleh serangan itu. Jelas sekali serangan Sentuju semakin kuat. Tanpa membuang waktu, Sentuju kembali mengangkat pedangnya dan mengeluarkan raungan yang menggema. Cahaya hitam kembali menyapu langit, mengumpulkan ki yang sangat buruk di dalam penjara bumi iblis. Dalam sekejap, cahaya hitam itu membentuk ratusan bilah pedang yang melayang-layang di udara. Wajah-wajah hantu muncul di permukaan bilah-bilah itu, memancarkan aura mematikan yang menakutkan. Saat ini, tampak Sentuju sedang menggunakan penjara pedang Asura, sehingga ratusan bilah hitam legam langsung melesat ke arah Lindong, menutupi langit dengan ancaman kematian. Lindong menatap tajam bilah-bilah yang menghujani dirinya. Tanpa ragu, dia mengeluarkan kuali merah menyala dari mulutnya. Kuali itu berkembang pesat di udara,
membesar hingga dapat menahan serangan-serangan yang datang. Dawar. Kilatan pedang menabrak kuali, menciptakan percikan api yang menyala-nyala. Meskipun kuali berhasil menahan sebagian besar serangan, cahaya di permukaannya mulai redup. Kekuatan Sen-7 jelas tidak bisa dianggap remeh. Lindong menyadari situasi ini semakin buruk. Masih ada banyak bilah yang tersisa di udara menunggu untuk menyerang. Jika dia tidak segera menemukan cara untuk keluar dari sini, tubuhnya bisa terluka parah. Melihat Lindong yang tampak terdesak, Sen-7 tersenyum puas. Dengan satu gerakan tangannya, bilah-bilah di udara mulai mengembun menjadi satu. Mereka berubah menjadi pedang ki hitam legam yang lebih kecil. Namun aura yang dipancarkan dari pedang ki ini jauh lebih mengerikan daripada 100 bilah yang tadi. Bilah hitam ki itu kemudian melesat ke depan dengan kecepatan yang luar biasa, menembus ruang di depannya. Lindong bisa merasakan sakit yang menusuk di dahinya hanya dengan melihatnya. Dengan cepat, ia memaksa keterampilan naga terwujud surga hijau miliknya hingga batas maksimal. Cahaya hijau segera membungkus tubuhnya, namun Lindong tahu dia tidak mungkin bisa menghindari serangan itu sepenuhnya. Jeder! Sebuah ledakan menggema di seluruh alun-alun saat pedang ki menghantam dengan kekuatan dahsyat. Tanah bergetar dan terbelah, meninggalkan jejak kehancuran di belakangnya. Sen-7 tersenyum dingin, yakin bahwa Lindong sudah kalah. Namun, di tengah keheningan yang menyusul ledakan itu, suara langkah kaki yang pelan mulai terdengar. Suara itu langsung membuat tubuh Sen-7 membeku. Dengan perlahan dia berbalik, pupil matanya menyempit saat melihat sosok kurus yang berjalan keluar dari kegelapan. Terlihat, Lindong berlumuran darah, namun masih berdiri tegak. Ia mampu bertahan dari serangan itu. Meski tubuhnya terluka, dia masih hidup dan tersenyum. Di dahinya, sebuah merek roh bersinar terang, memancarkan cahaya yang memaksa aura buruk di sekitarnya untuk menjauh. Saat ini, sebuah aura agung yang kuat meledak keluar dari salah satu sudut alun-alun, menembus langit dan bumi. Aura ini begitu dahsyat sehingga ki buruk di udara tampak melemah, terisap oleh kekuatan yang lebih besar. Seketika, semua orang yang menyaksikan terpengarah, tak percaya bahwa Lindong masih mampu berdiri, apalagi melawan di bawah serangan dahsyat lawannya. Setiap gerakannya menyiratkan keyakinan yang tidak bisa digoyahkan. Meskipun sebelumnya tampak hampir kalah, kini aura Lindong begitu kuat, nyaris mencapai ranah kehidupan mendalam. Perubahan drastis ini membuat pertempuran menjadi lebih sulit diprediksi, terutama bagi Sen-7 lawannya. Mata semua penonton terfokus pada Lindong, terutama pada emblem roh yang berkilauan di dahinya. Sen-Tu tahu, seorang tetua dari keluarga Sen-Tu tampak terguncang melihat pemandangan ini. Dengan ekspresi heran di wajahnya yang tua, dia tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya dari mana Lindong berasal. Anak muda ini tidak hanya menguasai seni bela diri yang sangat kuat, tapi juga memiliki harta berharga seperti lambang roh. Emblem semacam ini tidak mudah ditemukan, bahkan di Laut Iblis Kekacauan, tempat di mana barang-barang magis sering diperdagangkan. Dengan emblem roh yang ada di tangan Lindong, auranya kini telah mendekati ranah kehidupan mendalam, hampir menyamai Sen-7. Keluarga Sen-Tu tampak cemas. Mereka bisa merasakan bahwa keunggulan yang semula dimiliki oleh Sen-7 mulai menghilang. Namun, meskipun suasana penuh ketegangan, Sen-Turong, salah satu anggota keluarga, tetap yakin mendekati bukan berarti mencapainya. Ujarnya sambil mengepalkan tangan, meskipun kekhawatiran samar terlihat di matanya. Di sisi lain, Gusou, tetua klanku, juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia sudah mengira bahwa Lindong tidak mungkin bangkit kembali, tetapi pemuda itu seolah selalu memiliki cara untuk mengejutkan semua orang. Setiap kali tampak bahwa Lindong telah mencapai batasnya, dia akan mengeluarkan kartu truf baru yang membalikkan keadaan. Kali ini, kartu itu adalah emblem roh yang memancarkan kekuatan yang tak terbatas. Mata Gumengki tampak sedang terpaku pada Lindong. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari pemuda yang misterius itu. Ia sempat berpikir bahwa mungkin kali ini Lindong bisa membalikkan situasi yang tampaknya sudah tak terhindarkan. Sementara itu, di tengah alun-alun, Sen-7 menatap Lindong dengan ekspresi yang dingin dan tanpa emosi. Sambil menatap ke arah dahi Lindong, Sen-7 bergumam mengatakan, "Lambang roh ya? Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu memiliki kartu truf seperti ini." Lindong tersenyum tipis mendengar kata-kata Sen-7. Tangan kanannya perlahan mengepal, merasakan kekuatan yang luar biasa dari lambang roh yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Lalu, Lindong membalas Sen-7 dengan mengatakan, "Aku tidak akan menyerah begitu mudah, karena aku juga membutuhkan kuota untuk menara kekacauan." Dengan nada yang dingin, Sen-7 pun mencoba menjawab, "Aku mengerti, tapi tetap saja jalan ini tidak bisa dilewati."
Lindong hanya tersenyum sambil mengeluarkan batang pohon logam dari dalam tubuhnya. Dengan gerakan lambat tapi mantap, dia mengangkat batang tersebut dan mengarahkannya ke Sentoju sambil berkata, "Kalau begitu, mari kita lanjutkan pertarungan ini." Tanpa menunggu lebih lama lagi, Sentoju mulai membentuk segel dengan kelima jarinya. Energi Yuan dan Ki Buruk bercampur dengan liar di sekitar tubuhnya, membentuk lapisan awan hitam tebal di langit. Di bawah awan tersebut, fluktuasi energi yang mengerikan mulai memancar, membuat semua orang di alun-alun merasakan ketegangan yang mencekam. Sentoju kemudian menatap Lindong dengan tatapan dingin, lalu berbicara, "Jika kamu berpikir bahwa emblem roh bisa membuatku takut, kamu sangat keliru." Dengan menggigit lidahnya, setetes darah mengalir keluar dan melesat menuju awan hitam di atasnya. Awan itu segera menjadi semakin kacau, tanpa ada sesuatu yang sangat besar sedang terbentuk di dalamnya. Dalam hitungan detik, awan tersebut berubah menjadi sebuah menara hitam legam yang raksasa setinggi 1000 kaki. Menara itu dipenuhi dengan pola wajah-wajah hantu yang menakutkan, dan rantai hitam melilit di sekelilingnya, memancarkan aura yang sangat menyeramkan. "Menara menekan jiwa kaisar hantu," seru Sentoju dengan suara rendah namun penuh tekanan. Menara raksasa itu terayun-ayun, siap menghancurkan apapun yang ada di bawahnya. Sementara menara itu bergerak turun dengan kecepatan mengerikan, Lindong berdiri tegap. Setelah itu, cahaya hijau terang tiba-tiba terpancar dari tubuhnya, bersinar semakin kuat saat emblem roh di dahinya semakin menyilaukan. Dari dalam tubuhnya, 4 tato cahaya naga hijau melesat keluar, memancarkan raungan naga yang dalam dan bergaung di seluruh penjuru alun-alun. Dengan gerakan cepat, Lindong meraih 4 tato naga tersebut, dan dalam sekejap, tangan kanannya berubah menjadi cakar naga hijau yang raksasa. Cakar tersebut lebarnya mencapai 1000 kaki dan dipenuhi dengan rune misterius yang bersinar terang. Saat kekuatan luar biasa berkumpul di cakar naga tersebut, Lindong berteriak, "Segel kursi surgawi naga hijau!" Dengan raungan yang memecah langit, cakar naga hijau melesat ke arah menara hitam raksasa. Bentrokan antara dua kekuatan dahsyat ini menciptakan suara ledakan yang mengguncang alam semesta. Segala sesuatu di sekitarnya tampak bergetar di bawah tekanan besar yang diciptakan oleh bentrokan tersebut. Ruang di sekitarnya mulai terdistorsi dan bumi di bawah kaki mereka retak dan runtuh. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.